Hai, balik lagi di episode kedua. Oke, langsung aja, kita udah nyampe di halaman ketiga. Let's go. Ruangan 4x4 meter dengan lantai pualam tanpa cacat itu lenggang. Elijah memperhatikan layar tablet di depannya yang berkedip-kedip, tanda bahwa pemindai berbentuk bando perak di kepala Lyle bekerja dengan baik sejak dia mulai bercerita. Pemindai itu mulai memetakan saraf otak pasien yang duduk di sofa hijau. Benang-benang berwarna merah, kuning, dan biru di layar tablet mulai berbentuk, menunjukkan memori aktif. 1 Mei 2042, Elijah berkata takzim, itu hari yang tidak bisa kita lupakan. Itu benar, semua penduduk bumi ingat sekali kejadian itu. Usiaku 42 saat kejadian itu. Aku sedang bekerja di salah satu rumah sakit ibu kota shift pagi. Aku mengurus pasien senior, jadwal periksa reguler. Elijah tersenyum, mencoba kembali bercakap-cakap, memberikan jeda cerita. Itu hari yang sangat mengerikan. Kejadian itu sudah berlalu 8 tahun dan kita masih terus berusaha mengatasi akibat buruknya. Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah memperbaiki posisi duduknya, bersikap kembali mendengarkan lanjutan cerita. Di dalam kapsul kereta yang melesat, 8 tahun lalu, saat itu Lyle sedang menatap layar televisi yang kembali memunculkan animasi Congratulations, selamat penduduk bumi. Ketika penumpang asyik dengan kesibukan masing-masing, kapsul kereta tiba-tiba mengerem paksa. Suara mendecit membuat ngilu dada. Percikan api menyembur dari roda baja. Tersentak tidak mampu menahan keseimbangan di atas rel, 12 kapsulnya saling bertabrakan, terbanting menghantam dinding lorong. Sepersekian detik, penumpang telah terpelanting ke depan. Rebah rempah, berseru-seru panik, berteriak-teriak ngeri. Tapi, kengerian itu baru dimulai. 15 detik masih dalam situasi panik. Lampu kereta mendadak padam, juga lampu penerangan di lorong kereta. Jaringan listrik terputus. Padam. Kapsul kereta gelap total. Penumpang semakin tidak terkendali. Berseru-seru, saling menyikut, berusaha berdiri. Baru setengah badan mereka berdiri, lantai kapsul bergetar hebat, seperti sedang tidak berada di atas tanah solid, melainkan di atas permukaan air, diaduk-aduk. Kapsul-kapsul bergerak mengeluarkan suara berderit seperti kaleng besar memulai menggelinding. Penumpang menjerit ketakutan. Ibu Lyle beranjak, berusaha mencari putrinya. Dengan wajah pucat, Lyle terduduk di pojok kapsul. Dia tadi terpelanting jauh, menimpa tubuh penumpang lain. Isi gelas coklat panasnya berhamburan. Apa yang sedang terjadi? Lyle mendongak, juga berusaha mencari ibunya. Apa yang terjadi? Penumpang lain ikut bertanya-tanya. Penumpang di dalam sistem kereta bawah tanah memang tidak mendengar dentuman keras gunung itu. Mereka ada di kedalaman 40 meter. Hanya penduduk di permukaan yang mendengarnya. Pukul 08.15, Gunung Purba di belahan benua lain meletus. Suara letusannya terdengar hingga 10.000 km, saking kerasnya. Praktis penduduk radius 200 km dari gunung itu langsung tuli seketika. Sebelum tahu apa yang terjadi, mereka juga belum menyadari ketulian masing-masing saat itu. Detik kemudian abu, material vulkanik dengan suhu ribuan Celcius, menyembur setinggi 80 km. Lantas bergulung menyebar ke bawah, menyapu bersih seluruh kehidupan radius 200 km hanya dalam hitungan menit. Tidak bersisa, hangus dipanggang suhu setinggi 5.000 derajat Celcius. Abu vulkanik yang berbentuk cendawan hitam bergemuruh mengerikan, menyelimuti sekitarnya. Kota tempat Lyle tinggal sebenarnya berjarak 3.200 km dari lokasi gunung. Untuk ukuran gunung meletus skala kecil atau sedang, itu jarak yang aman sekali. Tapi itu letusan super vulkano, gunung purba yang terlupakan. Petaka besar itu tiba dalam hitungan detik. Bukan abu panasnya yang membunuh, melainkan gempa vulkanik 10 skala Richter. Gedung-gedung runtuh, jalan layang berguguran, tanah merekah, rumah-rumah bagai dibelah. Sepertiga permukaan bumi merasakan gempa dengan skala yang paling mematikan. Lyle, ibunya berhasil menemukan putrinya. Lyle bergegas memeluk ibunya. Teriakan panik terus terdengar di dalam kapsul kereta. "Kamu tidak apa-apa?" ibunya bertanya. Lyle terbatuk, menyeka wajahnya yang kotor. Dinding kapsul pecah, guguran debu dan tanah memenuhi sekitar. Lyle baik-baik saja, kecuali betisnya yang terkena injakan sepatu penumpang lain, terasa sakit, serta lengannya yang terkena siraman coklat panas. Beberapa penumpang menyalakan layar telepon genggam, membuat penerangan sementara. "Apa yang terjadi?" salah satu penumpang bertanya. "Gempa bumi," yang lain menjawab. Tebakan yang tepat. Ibu Lyle bergegas menghubungi suaminya melalui teknologi layar di lengan. Percuma, tidak ada koneksi nirkabel. Secanggih apapun layar di lengannya, tanpa koneksi hanya peranti tak berguna. Jaringan komunikasi dunia padam total. "Apa yang harus kita lakukan?" penumpang bertanya cemas.
Tidak usah cemas, sebentar lagi sistem kereta akan menyala, seseorang berusaha memberikan kabar baik. Tidak, sistem kereta tidak akan menyala. Seorang penumpang menggeleng, suaranya serak. Dan itu benar. Sesuai prosedur otomatis, saat gempa itu pertama kali terdeteksi oleh sistem kereta bawah tanah, kapsul kereta langsung memberikan respon pertamanya. By the way, karena tiba-tiba mendung, jadi agak sedikit gelap. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mengaktifkan rem darurat. Lazimnya, setelah beberapa menit situasi pulih, kapsul kereta akan melaju lagi. Tapi ini bukan gempa biasa yang hanya mengganggu perjalanan 5-10 menit. Jalur kereta bawah tanah runtuh di banyak tempat, jaringan listrik terputus, sistem otomatis telah lumpuh. 12 kapsul kereta terbanting keluar dari jalurnya. 2 diantaranya dalam posisi berdiri di dinding lorong, tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Saat penumpang masih kebingungan, pintu kapsul dibuka paksa dari luar. Cahaya terang menyinari seluruh kapsul. Seorang petugas kereta berseru, "Semua penumpang harap turun." Lalu Lai menoleh ke arah cahaya dan suara. Ibunya mencengkram erat tangannya. Semua penumpang harap turun. Petugas mengulangi perintahnya. Penumpang di dalam kapsul menurut, segera beranjak turun, lompat ke rel kereta, termasuk Lail dan ibunya. Tidak semua penumpang bisa turun. Beberapa terlihat tergeletak dengan badan dan lebam atau kepala terluka. "Tinggalkan, kita tidak akan sempat membantu mereka." Petugas itu berseru saat beberapa penumpang lain berusaha memeriksa. Kondisi petugas itu juga tidak lebih baik, pelipisnya berdarah. Seragamnya berdebu, dia membawa lampu darurat kereta. Dari sanalah cahaya terang berasal. Tiba di rel kereta, Lail menatap nanar sekitar lorong lembab, 12 kapsul kereta teronggok, seperti kaleng kerongsokan. Ada 2 petugas di rangkaian kereta bawah tanah. Mereka segera memimpin evakuasi penumpang menuju tangga darurat terdekat yang terdapat setiap jarak 1.200 meter lorong kereta. Tangga darurat itu menghubungkan lorong bawah tanah dengan permukaan kota. "Ayo, semua mengikuti cahaya lampu petugas di depan. Kita harus segera menuju permukaan." Petugas itu berseru lagi, wajahnya tegang. Gempa bumi adalah ancaman serius bagi sistem kereta bawah tanah. Mereka sudah dilatih menghadapi situasi darurat. Petugas itu tahu persis kapanpun dalam hitungan menit gempa susulan akan tiba, dan situasi akan lebih rumit jika mereka masih di dalam lorong. Menyelamatkan penumpang yang masih bisa berjalan dengan prioritas tingkat pertama. Lail tersuruk-suruk berjalan di samping ibunya, meringis menahan sakit di betis. Tidak mudah berjalan di lorong kereta, dengan guguran debu masih menggempul. Mereka baru berjalan 100 meter ketika terdengar suara kecewa di depan. Atap lorong di depan telah ambruk, bebatuan menutup jalan keluar. Kita memutar mengambil tangga darurat di belakang. Wajah petugas semakin tegang, meski lorong terasa lembab, keringat mengucur dari lehernya. "Bagaimana kalau di belakang juga ambruk?" Salah satu penumpang bertanya cemas. "Semoga tidak. Ayo cepat, cepat," petugas berseru. Lail mencengkram jemari tangan ibunya. Usianya baru 13 tahun, tapi itu lebih dari cukup untuk mengerti situasi genting yang sedang dihadapi ratusan penumpang kereta. Penumpang berbalik arah, kembali berjalan melewati onggok-onggok 12 kapsul kereta. Tidak jelas seberapa besar kerusakan di dinding kapsul, cahaya dari lampu darurat tidak bisa menerangi seluruh lorong. Lail menelan ludah, menatap di tengah gelap, ada banyak penumpang terluka yang tidak bisa ikut evakuasi di dalam kapsul. Rintihan kesakitan terdengar, ibunya terus memegang erat tangan Lail agar fokus terus melangkah maju. Mereka baru berjalan 5 menit, masih jauh dari pintu darurat yang dituju saat lantai lorong yang mereka pijak kembali bergoyang, membuat penumpang menjerit panik. Lail memeluk pinggang ibunya, gentar. Gempa susulan. Petugas berseru nyaring, semua membungkuk. Bukannya menuruti perintah petugas, beberapa penumpang yang panik justru kembali ke kapsul. Debu berguguran di atas kepala, para penumpang itu berpikiran pendek. Jika atap lorong ambruk, setidaknya di dalam kapsul kereta akan lebih aman. "Jangan kembali." Petugas yang berdiri paling belakang berusaha mencegah. Tidak mendengarkan, belasan penumpang tetap lari kembali ke kapsul, hanya untuk menerima kenyataan saat mereka tiba di kapsul kereta yang tergeletak, atap lorong di atas kepala mereka runtuh, menimbun seluruh kapsul. Tidak berhenti di situ, runtuhan itu menjalar cepat menuju kerumunan penumpang yang tersisa. "Lari!" Petugas berteriak parau. Tanpa disuruh 2 kali, puluhan penumpang lari. Langkah kaki Lail tersuruk-suruk, ibunya menarik lengannya terasa sakit. "Cepat, Lail, cepat!" ibunya berteriak. Runtuhan atap mengenai bagian belakang kerumunan penumpang yang berlarian.
Belasan tertimbun hidup-hidup, teriakan mereka hilang di telan tanah dan bebatuan. Cahaya lampu darurat di belakang yang dipegang oleh petugas juga padam. Kengerian menguar di dalam lorong. Lebih cepat, Lyle. Lyle mengangguk. Wajahnya pucat, dadanya terdegup kencang. Dia memaksa kakinya berlari lebih cepat. Sudah tidak peduli rambut panjangnya acak-acakan, wajahnya penuh debu. Saat memutar arah tadi, posisi Lyle dan ibunya paling depan, walau sekarang telah tersusul beberapa penumpang. 40 detik yang terasa lama sekali, atap lorong akhirnya berhenti runtuh mengejar penumpang. Lantai lorong kereta kembali solid, tidak bergoyang. Gempa susulan sepertinya telah berhenti, menyisakan pemandangan mengenaskan. Nyaris 2/3 penumpang tertimbun di belakang, termasuk salah satu petugas kereta. Hanya belasan penumpang yang selamat. Kalian baik-baik saja? Petugas yang tersisa bertanya. Napasnya menderu. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Penumpang masih tersenggal. 1-2 terbatuk. Lyle menyeka wajahnya yang berdebu. Baru setengah jam lalu, ibunya cemas tentang terlambat ke sekolah. Sekarang mereka justru terjebak di dalam lorong gelap. Jika berhasil keluar, dia benar-benar akan terlambat tiba di sekolah. Dipimpin petugas terakhir, rombongan penumpang yang tersisa melanjutkan perjalanan. 400 meter, pintu tangga darurat itu akhirnya ditemukan. Wajah tegang petugas kereta terlihat menghela nafas panjang. Dia membuka pintu, tidak ada masalah, lalu mengarahkan lampu senter ke arah mendongak. Tinggi tangga itu sekitar 40 meter, sepertinya juga tidak ada masalah, aman untuk dinaiki. Anak-anak lebih dulu, petugas berseru. Hanya ada 2 anak-anak di sisa rombongan penumpang, Lyle dan satu lagi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Kamu naik lebih dulu. Petugas menyuruh anak laki-laki itu. Kamu akan tiba di ruangan darurat di atas sana. Tunggu yang lain di sana. Kamu mengerti? Anak laki-laki itu mengangguk. Orang tua anak ini bisa ikut naik sekarang. Petugas menatap kerumunan, mengangkat lampu darurat tinggi-tinggi, tidak ada yang bergerak maju. Aku sendirian, 4 kakakku tertimbun di dalam kapsul. Anak laki-laki itu menjawab pelan, lengang sejenak. Aku minta maaf tentang itu, nak. Petugas kereta berkata pelan, baik kamu naik sekarang. Anak laki-laki itu segera menaiki anak tangga. Lyle menjadi penumpang kedua yang naik, ibunya menyusul persis di belakangnya. Tangan kecil Lyle gemeteran menggenggam anak tangga. Itu benar-benar tangga darurat. Anak tangga yang terbuat dari besi ditanam di dinding. Lyle seperti menaiki sumur gelap. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Hanya itu satu-satunya jalan keluar ke permukaan. Lyle meneguhkan tekad, mulai menaiki anak tangga satu per satu. Kamu baik-baik saja, Lyle? Ibunya bertanya dari bawah. 5 menit berlalu, mereka sudah setengah jalan naik ke permukaan. Lyle mengangguk. Napasnya menderu kencang. Dia tidak kesulitan menaiki anak tangga itu meski pegangan besinya terasa licin, lembab, dan berlumut lama tidak digunakan. Tinggal beberapa meter lagi permukaan sudah terlihat. Anak laki-laki sebelumnya sudah tiba di atas. Dia bisa bergerak lebih cepat dibanding Lyle. Anak laki-laki itu melongo ke bawah menunggu. Saat Lyle menghela nafas lega, mereka merasa bisa selamat. Saat itulah gempa susulan berikutnya tiba. Anak tangga yang dipegang Lyle bergetar, seperti sedang menaiki wahana fantasi. Penumpang yang berada di bawah yang masih menaiki anak tangga darurat berteriak panik mendesak ke atas. Gerakan Lyle justru terhenti, dia menoleh ke bawah. Jangan berhenti Lyle, ibunya berteriak dari bawah. Tinggal sedikit lagi, terus naik. Lyle mengangguk, menggigit bibir segera mempercepat gerakannya. Terdengar suara kerekahan dinding begitu mengerikan, bagian bawah tangga darurat mulai runtuh, seperti remah roti yang terlepas, dan terus menjalar ke atas. Penumpang yang berada paling bawah mulai berjatuhan bersama batuan dan tanah terrampas. Cepat Lyle, ibunya berseru panik. Lyle sudah sejak tadi berusaha tiba di atas sana secepat mungkin. Tinggal setengah meter lagi, dia sudah dekat sekali dengan permukaan, tapi gerakan tanah runtuh tiba lebih cepat. Anak tangga yang dipegang dan diinjak ibunya luruh, juga yang diinjak kaki Lyle. Tubuh Lyle menggantung dengan 2 tangan berpegangan erat di anak tangga terakhir. Ibu! Lyle berteriak, menatap ngeri ke bawah. Jangan berhenti Lyle, ibunya yang telah kehilangan pegangan anak tangga berteriak untuk terakhir kalinya. Balas mendongak menatap Lyle. Tubuh ibunya telah jatuh bersama guguran tanah, terseret ke dalam lorong kereta yang ambruk 40 meter ke bawah sana, gelap. Ibu! Lyle justru melepaskan salah satu tangannya dari anak tangga. Dia kalap hendak meraih ibunya. Kehilangan keseimbangan membuat pegangan satunya ikut terlepas. Sebelum Lyle benar-benar ikut jatuh, satu tangan meraih tas punggungnya dari atas lebih dulu.
Anak laki-laki usia 15 tahun yang tiba duluan berhasil menyambarnya. Naik, anak laki-laki itu berteriak. Lepaskan aku, Lyle balas berseru. Naik, semua lantai akan jatuh. Anak laki-laki itu memaksa menarik paksa tubuh Lyle keluar dan berhasil. Lyle meronta, ia hendak menolong ibunya. Anak laki-laki itu lebih dulu mencekatan, menyeret tubuh Lyle, menariknya lari melintasi lantai ruangan. Menendang pintu, persis sebelum lantai ruangan itu ikut ambruk. Mereka berhasil lompat menyelamatkan diri. Lyle dan anak-anak itu terjerembet di trotoar. Bangunan tangga darurat di belakangnya lenyap, ambruk ke bawah. Mereka sekarang berada di permukaan, muncul di persimpangan jalan. Hujan gerimis membungkus kota. Lyle tersenggal, duduk di atas trotoar. Wajahnya pucat. Dia baru saja melewati kengerian yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya. Ibu. Lyle mendesis ibu, tapi saat Lyle berdiri tegak, menyekau wajah yang kotor dan basah oleh air hujan, melihat sekitar, menatap kota, kengerian yang lebih besar terhambat di depan mereka. Kota indah mereka setelah hancur oleh gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Sedikit sekali dalam catatan sejarah ada gempa sekuat itu, yang tenaganya mampu menghancurkan benua, gedung-gedung bertumbangan, jalan layang rebah, penduduk kota berteriak-teriak, berlarian menyelamatkan diri. Suara sirine terdengar memekakkan telinga. Kepul asap sepertinya telah terjadi kebakaran, menyusul gempa barusan terlihat di mana-mana. Nyaris 90% bangunan hancur lebur. Tapi kota mereka masih beruntung, kota mereka jauh dari garis pantai, karena beberapa jam kemudian tsunami setinggi 40 meter menyapu seluruh bumi. Kota-kota di pesisir pantai luluh lantak seperti istana pasir diterpa ombak. Kamu kenakan jaketku, anak laki-laki berusia 15 tahun yang berdiri di samping Lyle melepas jaketnya, menyerahkan kepada Lyle. Gerimis mulai menderas seperti menangis menatap sekitar. Lyle selalu suka hujan sejak kecil, tapi hujan kali ini sangat menyakitkan. Oke, sampai situ dulu aja episode 2 kali ini, akan aku lanjut di episode berikutnya. Oke, bye-bye.